Bertubuh panjang dan berwarna coklat menyerupai musang, hewan satu ini kerap terlihat di antara semak-semak. Masyarakat Jawa mengenalnya sebagai garangan. Kalau di luar negeri, mereka disebut mongoose. Garangan bertubuh kecil hingga sedang, panjang kepala dan tubuh 250–410 mm, sedangkan ekornya sekitar 60–80% panjang kepala dan tubuhnya. Tungkai belakangnya 50–70 mm dari tumit hingga ujung jari. Mereka memiliki kekerabatan erat dengan sejumlah hewan semisal genet, musang, dan fossa. Keluarga hewan ini memiliki ciri umum berupa bulu berwarna abu-abu dan coklat, hidung runcing, kaki pendek, telinga kecil, dan ekor yang panjang. Luasnya peta persebaran garangan membuat mereka mendiami habitat yang beragam pula. Mulai dari padang pasir di Mesir, hutan tropis di Madagaskar dan Asia, hingga daerah dekat perairan. Jumlah spesies yang masuk ke dalam famili Herpestidae ini juga cukup banyak, yaitu sekitar 30 spesies yang berbeda. Mengutip dari National Geographic, saking beragamnya jenis dari garangan membuat gaya hidup mereka berbeda. Ada jenis garangan yang memilih tinggal di antara pepohonan dan ada pula yang hidup secara semi-akuatik. Ukuran keluarga ini pun cenderung bervariasi. Terbesar adalah garangan Mesir yang mampu mencapai panjang 60 cm dan terkecil ada garangan kerdil yang hanya tumbuh sekitar 18 cm saja. Pada dasarnya garangan merupakan hewan karnivora yang makanan utamanya adalah hewan pengerat, burung, reptil, serangga, hingga katak. Akan tetapi, sebenarnya mereka juga termasuk hewan yang oportunistis dan cerdik dalam berburu. Beberapa jenis garangan juga menyukai buah-buahan maupun telur burung. Ketika berburu, garangan sangat mengandalkan kekuatan gigitan dan kelincahan tubuhnya untuk mengejar mangsanya. Pada beberapa kesempatan terlihat kalau mereka juga sangat cerdik untuk memperoleh makanan. Ketika mereka harus memakan sesuatu yang memiliki cangkang keras seperti telur, kepiting, moluska, atau kacang-kacangan, mereka akan memanfaatkan batu dan memukul-mukul cangkang keras tersebut hingga terbuka dan dapat dikonsumsi. Beberapa jenis garangan ada yang hidup menyendiri atau berdua dengan pasangannya, sedangkan sebagian lagi hidup dalam kelompok dengan jumlah besar seperti meerkat, garangan kerdil, dan bandet mongoose. Jenis garangan yang berkelompok diketahui punya cara komunikasi yang terbilang kompleks. Jenis garangan yang hidup di Afrika ini punya 10 panggilan berbeda untuk berkomunikasi dengan anggota kelompoknya. Jenis-jenis panggilan ini antara lain adalah bergumam, mengerang, menggonggong, hingga suara seperti meludah. Bagi mereka jenis-jenis suara tersebut bisa berarti untuk peringatan jika ada bahaya, memanggil kawanan, bercengkerama dengan anggota lain, sinyal untuk berburu, hingga untuk mencari pasangan. Hal yang menarik dari keluarga garangan, khususnya pada genus Herpestes, tak kenal takut dengan ular berbisa seperti kobra. Bahkan, beberapa jenis garangan justru menargetkan ular sebagai makanan sehari-harinya. Keberanian garangan terhadap ular berbisa tentu bukan tanpa alasan. Mengutip dari Trey Hugger, garangan memanfaatkan kelincahan dan kekuatan giginya agar dapat menundukkan ular berbisa.
Mereka akan mencari celah ketika sang ular lengah ataupun meleset ketika akan mematuknya, lalu kemudian akan menerkam kepala ular hingga mati. Tak cuma itu, beberapa jenis garangan juga punya kekebalan terhadap kandungan neurotoksik dalam bisa ular. Meski bukan sepenuhnya kebal pada racun, namun sistem saraf pada garangan memiliki mutasi spesial di mana neurotoksik sulit untuk mengikat reseptor asetilkolin nikotinat di tubuhnya sehingga racun itu akan jadi kurang efektif. Kehadiran garangan di habitat alaminya memang sangat membantu untuk mengontrol populasi hama seperti hewan pengerat. Oleh sebab itu, beberapa orang akhirnya memutuskan untuk membawa garangan, khususnya garangan Jawa, ke tempat lain seperti Hawaii, Okinawa, Fiji, dan pulau-pulau di Karibia. Sayangnya, garangan Jawa yang dibawa justru malah menghancurkan habitat di kedua tempat tersebut. Menurut National Geographic, garangan Jawa menghabisi sejumlah hewan endemi, khususnya burung. Akibatnya, garangan Jawa saat ini dilarang untuk dibawa ke beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru. Meskipun mereka menyebabkan kehancuran spesies lokal di habitat baru, justru di habitat asalnya beberapa jenis garangan sedang terancam keberadaannya. Ini terjadi utamanya karena mereka kehilangan habitat alami secara terus-menerus. Terima kasih telah menonton video kami tentang hewan garangan. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menambah wawasan Anda tentang makhluk yang menarik ini. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menjelajahi kehidupan liar.